Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeger. Oke, selamat datang di channel videolog gua. Di channel videolog gua kali ini gua akan ngasih kalian ilmu, yaitu tentang tata cara wudhu yang baik dan benar. Bagaimana lu bisa sholat, tapi sebelum sholat lu harus wudhu dulu. Nah, wudhunya itu harus tertib, harus dari urutan dari 1 sampai 6. Dan di situ juga bukan kayak wudhu-wudhu biasanya, pasti di sana ada doanya. Nah, fakta-fakta tentang wudhu itu, terus wudhu itu digunanya apa? Emang buat sholat doang. Nah, kita kan sebagai umat muslim nih, kita kan pasti diwajibkan untuk sholat. Nah, sebelum sholat itu pasti ada yang namanya wudhu. Kalian pasti tahu lah itu wudhu. Tapi ini wudhunya bukan cuma wudhu yang biasa kita cepet-cepet langsung wudhu, enggak gitu. Pasti ada tata caranya yang lebih baik lagi yang nanti akan kita jelaskan. Kalau misalkan kita sholat nggak wudhu, itu ibaratkan kita masuk bioskop nggak pakai tiket. Lu misalkan masuk bioskop nih, datang ke bioskop pengen nonton film, tapi lu nggak pakai tiket coy, nggak bayar, nyelonong aja, diusir. Gimana rasanya kalau diusir? Sakit coy. Oke, kalau begitu kita langsung aja ke TKP buat lihat gimana caranya wudhu yang baik dan benar. Di sana nanti ada Ricky dan Gias Arya Sulaiman. Jiger. Oke, halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Ricky Behaki. Dan jangan lupa dengan saya Gias Arya Sulaiman. Lanjutin. Oke. Ya. Buat saat ini kita akan melakukan praktek wudhu yang baik dan benar yang tadi telah dijelaskan oleh kakak kita Muhammad Nur Hujaifa. Ganteng ya? Ya, ganteng banget ya. Banget. Oke, gimana ya? Wudhu itu apa ya? Jadi wudhu itu kita seperti main air, cuma gerakannya ditentukan. Apa aja yang harus dibasahi. Nah, jadi wudhu itu sebagai penentu sah atau enggaknya sholat. Jadi kayak tiket gitu ya? Bagaikan tiket bioskop, kata Nur yang tadi ganteng-ganteng itu tuh. Oke. Jadi ketika kita berwudhu harus memakai apa ya? Memakai air ya kalau nggak salah. Oh iya, air ya. Jadi gimana? Gimana contoh kalau misalnya kita wudhu pakai air? Kalau kita wudhu pakai air, berarti pertama yang harus dipastikan kalian berada di tempat wudhu. Kalian tahu tempat wudhu nih yang seperti ini. Udah jelas di sini ada keran, bisa keluar airnya ya. Nah, ini namanya tempat wudhu, harus ada kerannya dan kerannya juga harus keluar airnya. Kedua, jika yang keluar dari keran itu tanah, berarti kita bukan berwudhu, tapi bertayamum. Karena berwudhu itu dengan air dan bertayamum itu dengan tanah. Emang sejak kapan keran keluar tanah? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Ya udah kita mungkin itu rumah tua gitu yang atau gimana gitu. Mungkin. Saya nggak Atau pernah pada zaman sejarah. Rasul. Saya nggak pernah belajar sejarah. Atau mungkin pada zaman Rasul mungkin ada tong gitu yang diisi pasir buat wudhu tayamum. Enggak, udah kita lanjut. Atau mungkin di Enggak, Afrika. Mungkin di Afrika ya. Karena di Afrika jarang ada air, itu pakai tanah. Iya, tapi nggak keluar dari keran juga. Mungkin. Ya udah. Nah, lanjut saja ke praktek wudhunya. Silakan. Check it out. Oke, langkah pertama ketika kita akan berwudhu, mungkin kalian juga pernah berwudhu ya? Pasti lah. Pasti? Mungkin. Nah, kita harus melepas sesuatu yang menghalangi anggota wudhu kita. Seperti kacamata. Kalau yang pakai kacamata itu dia. Sarung kita ke atasin. Oh, kira dilepas. Sarungnya ke atasin. Iya, sebentar. Ya, ke atasin. Nah, gimana lagi? Ketika posisi kita seperti ini, dari tangan sampai sini itu terbuka, jangan sampai kayak gini. Nanti ketika kita wudhu basah dan terhalang anggota wudhunya. Oke. Ya, untuk anggota badan yang pertama dibasuh yaitu tangan. Pastikan ketika kita sebelum membasuh tangan, keran kita telah dibuka. Oke. Doa panjang euy. Bae weh. Doanya silakan. Tuh kan. Ih, mana penting komen. Lanjutkan. Bae atuh lima orang. Kesana aja ini. Bae, ayo. Nah, airnya jangan terlalu terbuka lebar karena ketika kita berwudhu, membuang-buang air itu jadi hukumnya makruh. Oke, doanya di antara lain Allahumma fad yadaya mimma kita kulliha.
Doa tadi dibaca ketika kita sedang membersihkan tangan atau membasuh tangan. Oke, gerakan selanjutnya yaitu kumur-kumur. Kumur-kumur sebanyak 3 kali. Doanya Allahumma inni a'udzubika. Ini awalika. Apa sih? Ini ala zikri. Oh iya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Tapi kita jangan sambil ngomong, enggak. Kita bacanya dalam hati ya. Kumur ini. Kumur-kumur, ketika kita kumur-kumur, jangan sambil berdoa tapi diucapkan, tapi di dalam hati. Baca doanya di dalam hati. Oke. Ketika sudah 3 kali, kita loncat. Kita maju ke anggota selanjutnya, yaitu menghirup air ke dalam hidung. Nah, doanya Allahumma arifni raihatal jannata wa anta anir rajim. Ketika kita memasukkan air, jangan terlalu banyak, takut pusing. Ketika kita keluarkan, berbarengan dengan doa itu dibacakan, yaitu Allahumma arifni raihatal jannata wa anta anir rajim. Air keluar. Ya. Itu yang tadi itu sunnah ya. Sunnah, karena fardu wudu itu dimulai ketika niat. Dan niat itu dibaca berbarengan dengan membasuh muka. Nah, ketika kita membasuh muka, nawaitul wudu'a fil hadasil asgori fardu lillahi ta'ala. Kita baca di dalam hati. Ketika pertama kali air mengenai wajah. Selama sebanyak 3 kali. Nah, berwudu itu ketika kita membasuh wajah, batasan wudu dari atas yaitu tumbuhnya rambut, dari bawah dagu. Nah, kalau dari samping telinga yang ada ini sampai sini. Nah, semua ini harus dibasuh. Ketika kita melebihi, misalkan ini batasan, lalu melebihi sampai sini, itu gurok namanya ya. Itu gurok. Nah, doanya ketika kita membasuh muka, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuhu wa taswadu wujuhu. Nah, untuk anggota badan selanjutnya, anggota wudhu selanjutnya yaitu membasuh tangan. Batasan tangan dari atas sampai sikut. Nah, sampai sini. Bukan dan sikut tapi sampai sikut. Jadi sikutnya itu harus terbasuh. Baca doanya Allahumma apa ya? Allahumma atini kitabi bisimali biyamini wa hasibni hisaban yasira. Itu untuk tangan kanan. Nah, buat tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bisimali au min wara'i dhahri. Oke. Sebanyak 3 kali. Selanjutnya apa ya? Selanjutnya apa? Rambut ya. Mengusap rambut. Nah, mengusap kepala. Sebagian yang diperintahkannya itu sebagian kepala. Bila dibasuh semua itu hukumnya sunnah. Doanya gimana ya? Gimana doanya? Allahumma harim sya'ri wa basyari alan nar. Nah, sebanyak 3 kali. Yang selanjutnya membasuh atau mengusap telinga. Baca doanya gimana? Allahumma asmi'ni munadiyal jannata wa anta anir rajim. Nah, kedua amin. Allahu Akbar. Nah, itu untuk doa telinga. Selanjutnya kaki, yaitu anggota terakhir dalam wudu. Batasannya itu dari bawah kaki sampai mata kaki harus terbasuh. Baca doanya Allahumma apa ya? Allah apa? Lu ngajarin apa sih? Allah apa ya? Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqim. Oke.
Ingat, 3 kali 3 kali. Kiri. Nah, yang kiri juga sama. Doa sorangan. Gimana doanya? Ya, mana yang ngajarkan? Ya udah. Doanya itu bukan wajib ya. Doanya itu sunnah. Allahumma la tajil aqdami ala siratil fitnah kama tajil aqdamul munafiqin wal musyrikin. Amin. Aduh, Pak Guru nggak tahu apa-apa, Pak Guru. Nah, itu doanya. Oke, ingat doanya itu sunnah, bukan wajib, ya. Oke. Dan terakhir doa setelah wudhu. Kemana? Ya udah, yang wudhunya kabur. Yaitu doanya sambil menghadap kiblat, kita membaca doa setelah berwudhu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minata wa bina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Yap, kembali lagi sama gua Muhammad Nur Huzaifa, nggak suka warna merah, itu fakta. Lanjut. Terima kasih kepada kalian yang udah nonton video tentang tutorial wudhunya. Semoga video itu bermanfaat buat nanti ketika kalian mempraktekkan wudhu yang baik dan benar. Ya, terima kasih kepada Al-Ahgiyas, Arya Sulaiman, dan Ricky Bayaki yang telah mempraktekkan tata cara wudhu yang baik dan benar dan doa-doanya. Karena itu tadi, wudhu itu penting sebelum kalian ingin melaksanakan kewajiban sholat. Nah, jangan lupa, ingat, jangan lupa nih, like, comment, and subscribe.